Halo teman-teman semua, selamat siang. Hai, aku Hiromi dan hari ini aku bakal nemenin teman-teman semua untuk eh, mengetahui lebih lanjut nih soal Global Korean Scholarship Awardee di Your Say Class Be the Next Global Korea Scholarship Awardee. Nah, hari ini kita bakal ada pembicara yang seru banget. Itu ada Kak Fania Novita Putri Ahmad. Nah, Kak Fania ini adalah seorang mahasiswi di Inha Technical College yang merupakan seorang awardee dari GKS Undergraduate 2020. Nah, sebelumnya aku minta teman-teman buat on cam dulu mungkin bisa. Jadi nemenin aku sama Kak Fania. Kak Fania juga mungkin bisa on cam dulu. Iya, halo Kak Fania. Oke, sebelum kita mulai nih, Hiromi mau ngingetin dulu buat teman-teman buat follow akun Instagram kita di @yoursay_id dan juga suara.com di @suara.com @suara.com. Dan teman-teman juga kalau misalnya tertarik buat mempelajari lebih dalam soal jadi content creator atau jurnalis, teman-teman bisa banget buat ikutan salah satu program kita, itu ada di Suara Community Institute yang akan dibuka pendaftarannya sampai 31 Januari 2022. Nah, nantinya acara ini adalah inkubasi untuk belajar bagaimana cara menjadi jurnalis dan content creator secara langsung. Seru banget kan? Nah, buat teman-teman, aku juga mau ingetin kalau misalnya nanti bakal ada hadiah saldo e-wallet sebesar Rp50.000 untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apapun yang mau disampaikan seputar Global Korean Scholarship ini bisa langsung chat di kolom chat ya. Nah, jadi sekarang langsung aja kita ke Kak Fania. Halo Kak Fania. Halo Kak, halo juga semuanya. Oke, gimana Kak Fania? Apa kabar nih? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Oke, sekarang berarti masih di Korea ya? Iya, betul. Oke, nah ini Kak Fania boleh tahu dulu nggak sih sebenarnya Global Korean Scholarship itu apa sih? Oh, aku langsung jelasin di sini aja, apa gimana Kak? Karena nanti bakalan Oh, ada di slide-nya, jadi aku mau oke. jelasin nanti di situ. Gitu, nggak Oke, apa-apa kali biar ya? biar lebih lengkap langsung aja kali ya kita ke Iya, presentasinya Kak benar-benar. Fania gitu kali ya. Iya. Oke deh. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya mau tanya bisa di kolom chat ya. Nanti akan ada sesinya. Oke, silakan Kak Fania. Oke, halo semuanya teman-teman. Sebelum aku mulai buat share ke kalian, aku pengen ngasih tahu ke kalian dulu supaya siap-siap, entah itu ada catatan atau kayak gimana, karena aku bikin slide itu hanya poin-poin pentingnya aja. Jadi mungkin pada saat aku menjelaskan ada beberapa hal yang penting, tapi nggak ada di slide, kalian bisa langsung catat dulu. Dan kalau ada yang belum paham, jadi nanti bisa di sesi terakhir ada sesi Q&A juga, kata Kak Hiromi. Jadi diingat-ingat apakah ada hal yang kalian benar-benar pengen tahu lagi yang memang aku nggak sebutkan pada saat aku menjelaskan gitu. Berarti kita boleh langsung mulai aja Kak, dipakai slide kali ya. Oke, berarti langsung ke slide selanjutnya aja Kak, langsung perkenalan. Oke, yang belum kenal aku, halo, aku Fania. Nama lengkap aku Fania Novita Putri Ahmad. Kampusku sekarang di Inha Technical College yang lokasinya ada di Incheon. Nah, sebelum aku kuliah di kampus aku sekarang, aku itu sekolah bahasa dulu satu tahun di Dongseo University Busan. Nah, jurusan sekarang mekatronik dan asal daerah aku juga dari Bogor. Gitu. Mungkin ini perkenalan singkat aku. Jadi jangan lupa ya buat kenalan sama aku gitu. Lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada part apa itu GKS. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat secara bahasa yang benar dan
tersusunnya gitu, ini mungkin agak panjang kali ya pembahasannya. Tapi singkatnya, GKS itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Korea untuk pelajar asing. Jadi nggak cuma Asia doang nih, tapi seluruh dunia, termasuk Indonesia juga. Nah, GKS-nya itu sebenarnya kalau kita diibaratkan adalah dinas pendidikannya Korea Selatan yang namanya NIID. Nah, di situ dia tuh buat kayak lembaga gitu, kayak sebuah event ya, disebutnya Global Korea Scholarship. Sebelumnya namanya tuh bukan GKS, tapi KGSP, hanya namanya dirubah ketika di tahun 2020 apa tahun 2019. Jadi namanya lebih mengglobal aja, karena pada saat beberapa tahun sebelumnya ada beberapa negara yang memang nggak diperbolehin nih buat daftar GKS, tapi karena GKS semakin tahun semakin tahun ke tahun itu banyak peminatnya, jadi mereka membuka untuk seluruh negara dan namanya pun dirubah menjadi Global Korea Scholarship. Kayak gitu. Jadi GKS itu adalah nama suatu lembaga. Nah, lembaganya itu apa? Nah, bukan lembaga sih lebih tepatnya, tapi dia adalah penyedia yang memberikan beasiswanya. Gitu. Yang kedua, di sini ada timeline pendaftaran. Nah, untuk undergraduate sendiri, karena aku undergraduate ya, jadi dibukanya di bulan September. Biasanya dibuka bulan September. Jadi itu tergantung pada saat guideline yang dikeluarkan di websitenya itu di tanggal berapanya itu nggak tahu ya guys. Jadi yang jelas kalau untuk undergraduate itu di bulan September. Kalau untuk graduate sendiri S2 lebih tepatnya S2, S3 itu masuknya kan ke graduate itu di bulan Februari. Nah, untuk timeline pendaftarannya, tanggal-tanggalnya atau mungkin yang lebih detailnya itu sebenarnya berbeda-beda di setiap tahunnya. Jadi, kalau misalnya kita mau ngecek nih kalau nggak salah di tahun depan atau di tahun ini deh kan pembukaan yang terakhir kalinya itu adalah undergraduate untuk yang di tahun 2022. Nah, otomatis ketika guideline itu di-upload oleh mungkin dari pihak pemerintahnya, aduh maaf, dari pihak sananya. Nah, di situ dia tuh udah mencantumkan dengan jelas kayak round pertama itu di tanggal berapa, terus wawancara itu di tanggal berapa, dan round kedua itu tanggal berapa, atau final result itu di tanggal berapa. Jadi setiap tahunnya tanggalnya juga berbeda-beda. Dan kalau yang belum tahu, kalau GKS itu ada 2 jalur, jalur embassy dan jalur university. Nah, jalur university juga ada dua jalur lagi, yang satu bachelor, yang satu lagi associate degree. Nah, associate degree itu sama seperti aku, yang aku tuh mendaftar melalui associate degree. Nah, associate degree itu apa? Nah, associate degree itu kalau misalnya kita bisa ibaratkan kali ya, itu adalah diplomanya yang di Indonesia gitu. Jadi kan di Indonesia juga ada S1, ada D3, ada D2, mungkin karena aku nggak tahu kalau di Indonesia itu ada D2 apa enggak. Tapi rata-rata D3 di Indonesia disebutnya diploma. Jadi associate degree itu ibaratnya adalah diplomanya yang di Indonesia gitu. Nah, boleh selanjutnya Kak? Nah, di sini ada juga fasilitas yang didapatkan. Ini aku dapat dari guideline-nya sendiri, jadi mungkin buat teman-teman yang memang pengen lebih tahu lagi, di guideline-nya itu memang sebenarnya udah banyak banget informasi yang tertera. Jadi mereka tuh bakalan ngasih informasi yang inti-intinya aja. Bahkan setiap kalimat yang mereka cantumkan di guideline-nya tersebut mungkin adalah hal yang penting. Tapi tersedia dalam 2 bahasa aja, dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris. Jadi, mungkin kalau buat kita harus lebih, bacanya lebih sesama kali ya, karena harus translate juga mungkin buat yang bahasanya belum lancar, tapi menurut aku bahasa yang tertera dalam guideline itu masih bahasa yang memang kita bisa pahamin gitu, ini maksudnya apa. Nah, ini scholarship benefit. Nah, sebenarnya enak banget sih karena
aku juga aku juga sekarang jadi tahu kenapa banyak orang yang pengen banget daftar GKS. Karena kalau misalnya kita dilihat dari hal-hal yang tercantum di sini, itu tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang enak banget. Ditambah seleksinya juga yang memang tidak ada tes tertulis seperti matematika, fisika, dan lain-lain. Karena kalau nggak salah seleksinya itu hanya berkas, berkas yang mereka minta, dan juga interview. Jadi, mungkin menurut aku setiap orang bakalan bisa gitu, bakalan capable buat daftar, karena nggak perlu ada tes yang tertulis kayak gitu. Dan juga benefit yang diberikan tuh bener-bener wow wow, mungkin kalau misalnya kita melihat ke rupiahin, tapi kalau buat di Korea pun sebenarnya ini adalah benefit yang sangat cukup, gitu. Nah, pertama, yang dibiayain itu dari tiket pesawat, sampai ini adalah settlement allowance itu adalah, yang pada saat pertama kali kedatangan ke Korea. Itu dikasih 200.000 won. Nah, bulanannya 900.000 won. Nah, ini ada Korean Province Grants. Ini ibaratnya, topik. Jadi ada tes topik itu ibaratnya tuh IELTS-nya, tapi dalam bahasa Korea. Nah, kalau misalnya kita dapat tes topik tersebut level 5, kita tuh setiap bulannya bakalan ditambah uang jajannya 100.000. Otomatis yang bulanannya 900.000 ditambah 100.000 jadi 1 juta. Dan itu memang wow, besar besar gitu. Kayak kalau misalnya kita bisa belajar bahasa Korea dan sampai dapat level 5 pada saat tes, terus kita bisa dapat uang bulanan 100.000 sebagai tambahan, gitu. Mungkin kalau degree completion grants ini aku nggak tahu sih yang jelasnya seperti apa, tapi bisa aja kalau misalnya dia ada yang berprestasi atau yang lain, mungkin bisa ditambahkan lagi, gitu. Nah, ini pada saat sekolah bahasa. Sekolah bahasa itu, sebenarnya udah di-provide sama si pihak GKS ini. Jadi kalian tuh datang ke Korea bener-bener udah tinggal bawa diri, terus kita juga bawa niat dan bawa semangat buat belajar bahasa, karena dalam sekolah bahasa pun biayanya udah di-cover semua. Dan uang bulanan ini bukan pada saat kuliah aja, tapi pada saat dimulai sekolah bahasa pun uang bulanannya tetap 900.000 won. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada 1 juta atau ada 1 juta juga, ini sebenarnya nggak usah dipikirin sih, karena mereka nggak bakalan ngasih uangnya ke kita, tapi mereka bakalan kasih uangnya itu ke pihak si sekolah bahasanya, gitu. Terus ini tuition. Mungkin ini tuition pada saat di kampus, ada yang 5 juta, ini juga 5 juta. Berarti ini khusus yang di kampus ya guys, karena semesteran di Korea itu cukup lumayan mahal dan setiap jurusan juga harganya berbeda. Nah, buat yang setahu aku, kalau misalnya jurusan-jurusan hukum, jurusan teknik, atau sains, itu tuh adalah jurusan yang paling termahal di Korea Selatan. Makanya tuition NIED itu dia tuh bisa apa ya, nge-cover per semesterannya tuh up 5 juta Korean won gitu. Mungkin kalau dirupiahin ini bisa sampai 55 juta gitu. Itu per semester ya. Nah, ini pada saat per semester kan ini pada semester ya. Nah, bulanannya gimana, tetap dikasih nggak? Tetap dikasih. Jadi 900.000 won ini itu adalah kalian pertama kali datang ke Korea, pokoknya buat hidup sampai nanti terakhir masanya udah selesai, ini bakalan tetap dikasih, gitu. Nah, buat yang terakhir, ini adalah National Health Insurance Fee. Jadi sebenarnya karena aku udah 2 tahun di Korea, aku benar-benar ngerasain, apa ya, gimana perubahan-perubahan sistem asuransi di sini. Karena pada saat datang pertama kali ke Korea, itu tuh asuransinya tuh masih di-cover sama, mereka. Maksudnya di cover-nya kayak gimana,
mereka nggak akan minta uang dari aku gitu. Jadi aku tuh benar-benar bersih 900.000 itu tuh masuk ke rekening aku. Tapi di tahun ini, di awal tahun ini lebih tepatnya, karena mungkin ada COVID juga, otomatis kayak sistem kesehatan di Korea Selatan juga berubah dan kita tuh harus mendaftarkan diri ke kayak lebih lebih tepatnya mungkin ke asuransi yang lebih tinggi, karena asuransi pun ada tingkatannya di sini. Nah, itu mahal banget per bulannya, bisa dibilang 45.000 won setara sama 500.000 rupiah, itu per bulan. Karena itu juga cukup mahal untuk Korean won, otomatis mereka, si pihak GKS pun meng-cover ini, mau nggak mau. Karena kalau misalnya kita bayar tanpa gratis, otomatis uang bulanan kita berkurang kan, jadi sekitar 850.000 itu. Tapi sistemnya itu berbeda-beda. Ada yang kita bayar dulu, terus nanti bakalan diganti sama mereka. Nah, digantinya tuh berapa lama? Itu juga tergantung kampusnya masing-masing. Ada yang digantinya per 3 bulan, ada yang baru bayar, tapi besoknya udah diganti lagi uangnya. Jadi itu gimana setiap kampus. Tapi mungkin kalau misalnya aku jelasin sekarang, buat teman-teman ada yang masih belum paham. Tapi kalau misalnya udah di sini, aku yakin seiring berjalanannya waktu pasti bakalan paham sistemnya kayak gimana. Nah, ini juga ada waktunya juga, ini pada saat kedatangan, ini pokoknya juga pada saat kedatangan, terus ini juga dari awal, gitu kan. Ini beginning of each month. Biasanya di awal bulan dapatnya, tapi ada juga yang di akhir bulan. Jadi gimana kampusnya masing-masing. Terus ini juga sistem yang ngasih 100.000 per bulan, ada yang memang ngasihnya per bulan, tapi ada juga yang ngasihnya per 3 bulan langsung 300.000 gitu. Terus ini juga at the time of final department. Oh, iya, jadi ini bukan bukan yang prestasi kayak gitu, tapi ini kalau misalnya masa studi kita udah habis, misalnya masa studi di Korea 5 tahun. Nah, otomatis di bulan terakhir pas kita mau kepulangan, itu tuh kita bakalan dikasih 100.000 won. Gitu. Dan ini pun tiket pesawatnya dari mulai berangkat sampai pulang ya. Kalau buat liburan itu nggak di-cover. Jadi ya sebisa mungkin buat nabung kalau misalnya di tengah perjalanan kita pengen liburan ke Indonesia atau ke negara lain. Gitu. Dan ini juga sebenarnya nggak usah dipikirin sih, karena mereka bakalan berkomunikasi sama pihak kampusnya masing-masing. Dan yang terakhir juga ini, sebenarnya ini aku juga nggak perlu perhatiin banget sih, karena nanti ini juga bakalan diurus sama pihak kampus, gitu. Jadi ini juga tuh ada prosedurnya, ada NID, universitas, GKS Scholar. Jadi kalau kan kita sebagai GKS Scholar misalnya, jadi NID itu bakalan ngasihnya ke universitas, terus dari universitas bakalan ngasih ke kita. Nah kalau ini NID sama universitas, jadi benar-benar tiga hal ini kita nggak perlu mikirin apa-apa, kita langsung jalanin aja sekolah kayak gimana, sebagaimana mestinya, gitu. Boleh di selanjutnya Kak. Hal-hal yang perlu disiapkan. Mungkin hal-hal yang di sini dalam bentuk dokumen kali ya. Nah, ini tuh aku udah rangkum sebenarnya dari si guideline yang tertera di website tersebut. Kayak pertama itu application form kedua tuh NID pledge gitu. Ini juga yang keempat, kelima, keenam, ijazah, nilai SMA. Ini mungkin aku tipe ya, ini harusnya aku pakai spasi buat ke bawah. Jadi ini enggak nilai SMA titik, terus mungkin surat kewarganegaraan orang tua juga. Ini yang sini yang awards, ini optional. Terus yang form ketujuh certificate of health. Nah, di sini ada NID pledge. Kalau sama certificate of health ini, kalau nggak salah, itu tuh cuma di checklist aja. Kayak checklist apa ya, ini tuh misalnya data-data apa aja yang diperlukan dan kita tuh udah ada nih datanya, jadi dia cuma di checklist aja. Ini application form itu ya berarti berisi biodata atau kayak history sekolahnya di mana, atau juga
jurusan apa yang mau dipilih. Ini ada personal statement, ada study plans, recommendation letter, self medical assessment. Ini juga kalau nggak salah itu cuma di checklist aja. Kalau misalnya kita dalam keadaan sehat nih, nah kalau nggak salah di checklist. Tapi kalau misalnya ada poin yang memang keadaannya kita kurang sehat atau kayak gimana, itu bisa disilang gitu. Nah, ijazah sebenarnya kalau untuk surat keterangan lulus, aku nggak tahu ya, karena kalau nggak salah tuh sistem semesteran di Indonesia sama di Korea itu berbeda. Kalau kita kan masuknya ibaratnya di bulan September ya, kalau buat semester pertama, semester ganjil. Tapi kalau di Korea itu dimulainya di bulan Maret. Jadi memang apa ya, kita tuh ada perbedaan 1 semester gitu. Dan kalau biasanya kalau mau daftar JKS itu, kita tuh udah lulus keadaannya. Jadi nggak bisa sebelum lulus SMA kita daftar, itu tuh nggak bisa, karena kan belum ada ijazah dan lain-lain. Jadi memang memerlukan ijazah terlebih dahulu. Nah, ini transkrip, ini juga aku kayak nggak ke spasi gitu, transkrip atau rapot sih lebih jelasnya. Kenapa pakai transkrip, aku pada saat pendaftar itu pakai transkrip bukan rapot, karena aku pengen lebih simpel aja sih. Karena kalau rapot per semester itu, kita harus semuanya dari semester 1 sampai semester 6 dan harus ditranslate semuanya juga ke dalam bahasa Inggris. Karena pada saat itu aku nggak mau mubazir dan juga butuh, uangnya lebih besar kan kalau misalnya kita harus translate ke pihak ketiga atau gimana, jadi aku meminta buat transkrip aja supaya lebih ringkas dan lebih jadinya 1 lembar aja gitu dari 6 lembar itu. Nah, ini nilai SMA, mungkin nilai SMA-nya tuh yang ada di belakang ijazah, itu juga bisa. Terus surat kewarganegaraan orang tua. Nah, ini kalau surat kewarganegaraan itu aku pakainya, kakak, karena kan itu juga ada orang tua dan adik dan pokoknya yang lain juga, jadi aku pakainya kakak, gitu. Awards opsional, jadi kalau misalnya pun nggak ada, itu nggak apa-apa. Terus sertifikat topik TOEFL, TOEIC, IELTS itu juga opsional karena ini sebenarnya aku masukin sederetan, ini kan awards juga biasanya dalam bentuk sertifikat kan. Nah, ini juga ini juga dalam bentuk sertifikat. Jadi, segala jenis sertifikat itu jatuhnya opsional. Mau itu sertifikat bahasa, mau kejuaraan, organisasi, volunteer, dan lain-lain, itu jatuhnya opsional. Mereka bakalan nilai kalau misalnya ada, mereka nggak akan nilai juga kalau misalnya memang nggak ada, gitu. Terus yang form ke-7, Certificate of Health. Ini biasanya juga di round 2. Nah, di round 2 juga ini mereka bakalan ngasihnya nanti di saat kalau misalnya kita udah lulus di tahap round pertama, lulus wawancara, jadi nanti bakalan kasih di round 2 gitu. Nah, buat selanjutnya, Kak. Nah, ini proses dan tips untuk mendapatkan surat rekomendasi. Ini berdasarkan pengalaman aku aja ya. Mungkin kalau yang sama, jadi bisa diikutin, tapi bisa kalian sebagai contoh juga, pada saat aku minta buat surat rekomendasi itu ke sekolah SMA. Jadi meskipun di Indonesia aku udah pernah kuliah sampai beberapa semester, tapi aku mendaftar di KS ini pakai dokumen dari SMA. Karena kan aku undergraduate kan, otomatis mereka membutuhkan dokumennya yang SMA, bukan yang pada saat kuliah. Nah, pada saat SMA otomatis itu aku udah lulus beberapa tahun, jadi kayak mungkin mereka juga ada yang lupa atau ada yang gimana, tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau datang, terus kita tanyain mau minta surat rekomendasi untuk beasiswa. Nah, aku yakin pasti guru juga bakalan kayak, oh, mau daftar beasiswa atau kayak gimana. Tapi mungkin ada beberapa guru juga yang nggak tahu seperti format dan lain-lainnya. Nah, untuk formatnya kayak gimana? Aku dulu sebenarnya lebih banyak baca-baca di Google sih. Karena di Google juga kalau misalnya kita buka contoh surat apa gitu, mereka kan pasti bakalan keluar nih muncul kayak gimana. Jadi aku kalau kalau nggak salah tuh pada saat itu ya, pada saat itu aku lihat di Google, terus aku lihat beberapa contoh, terus aku ambil kayak gabungan-gabungan dari beberapa contoh, terus kayak
dibikin formatnya seperti ini. Jadi gurunya pun nggak akan bingung karena mereka pasti bakalan ngisi sesuai format yang kita berikan. Nah, tapi ada juga beberapa sekolah yang memang Oh, udah punya formatnya gitu. Nah, kalau udah ada formatnya itu lebih enak. Jadi bisa langsung minta aja. Tapi ada juga beberapa case sekolah yang sibuk, mereka kayak nggak mau dimintain kayak gini, mungkin nggak ada waktu gitu ya. Terus akhirnya jalan keluarnya, ini pengalaman aku juga, aku tuh mereka ngasih apa ya, ngasih kepercayaan ke aku buat bikin surat rekomendasinya sendiri. Tapi ketika udah bikin sendiri, mereka harus dicek dulu sesuai apa enggak yang sekolah mau gitu. Jadi ketika dicek kayak gitu, pasti mereka bakalan ada yang direvisi lah dan lain-lain. Setelah udah fix baru tinggal dilampirkan kayak gitu. Jadi menurut aku kayak proses pada saat meminta surat rekomendasi itu adalah kerjasama antara dua pihak. Kalau misalnya sekolahnya nggak mau atau ada kendala dan lain-lain, tapi dari kitanya yang harus memberikan solusi kayak gimana. Tapi kalau misalnya sekolahnya mau bertanggung jawab penuh atas semuanya, udah tertera dalam bahasa Inggris dan tanda tangan cap dan lainnya, itu berarti enak banget sih kayak sekolahnya bisa diajak kerjasama. Tapi banyak banget case yang aku temuin itu adalah sekolah yang nggak mau diajak kerjasama. Kayak gurunya nggak bisa dihubungin lah, atau gurunya lupa terus, diundur-undur, dan lain-lain. Jadi, saran aku itu adalah diri kitanya yang buat kayak nge-push gitu mereka, kayak kitanya yang memfasilitasi kayak formnya dan lain-lain gitu. Dan untuk surat rekomendasi apa aja isinya? Sebenarnya kalau misalnya gurunya mau bikin, kita serahin aja sama gurunya, karena gurunya kan yang bakalan nulis kayak gimana, jadi kita nggak perlu mikirin nih isi suratnya seperti apa. Tapi kalau misalnya diri kita yang sendiri yang bikin, ya berarti kita juga bikin seolah-olah guru tersebut yang menulis gitu. Misalnya anak ini di sekolah punya prestasi ini dan baik, nilainya kayak gini, kayak gitu buat proses dan tipsnya. Boleh selanjutnya, Kak? Tips esai. Jadi, aku juga ini menurut diri aku sendiri ya, karena 6 hal ini adalah hal yang dulu pada saat aku bikin esai dan aku panduannya ini, sesuai urutannya. Yang pertama, statement yang menarik. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau tujuan dulu, mau memasukkan konflik dulu, atau yang ini dulu, itu it's okay, gitu. Jadi ini tuh sesuai sama urutan esai aku. Aku tuh pertama kali aku bikin statement yang menarik. Apa ya statement yang menarik tuh sebenarnya apa aja sih, aku juga nggak bisa ngasih tahu kayak gimana kalimatnya, karena aku takut membatasi kreativitas kalian. Yang kedua, cantumkan sumber yang valid. Kalau misalnya kita mau memasukkan konflik, otomatis, oh maaf, aku kalau misalnya mau cantumkan sumber yang valid, itu biasanya aku carinya di Google sih pada saat itu. Tapi dilihat dulu websitenya apa, dan apakah websitenya yang memang mereka sendiri cuman opini dan lain-lain, itu pasti nggak akan aku cantumkan. Jadi aku ini juga sumber yang validnya tuh lihat di Google. Yang ketiga, bisa memasukkan konflik. Entah itu konflik yang ada di diri sendiri atau konflik yang ada di sekitar. Otomatis ketika ada konflik, kita harus menyertakan solusi. Jadi bisa dua-duanya nih, ada konflik, ada solusi, dan yang keempat itu kan tujuan. Tapi bisa jadi solusi itu menjadi sebuah tujuan atas konflik yang kita sebutkan. Jadi sebenarnya dari nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah satu hal yang berkesinambungan gitu. Kita nggak perlu jadiin poin. Nomor 1 statement, nomor 2 sumbernya yang kayak gimana, nggak kayak gitu. Tapi dalam bentuk berparagraf, yang dimana bisa aja dari hal ini bernyambung ke bawah, nyambung lagi ke bawah, nyambung lagi ke bawah, gitu. Nah, buat nomor 5 sama 6, tapi lebih ke sebuah bahasa dan katanya sih. Karena karena bahasa Inggris itu menurut aku juga luas, ada banyak beberapa satu kata di Indonesia mungkin di bahasa Inggris ada beberapa kata.
biar nggak monoton, biasanya kita cari lagi nih bahasa Inggrisnya yang ini tuh ada bahasa Inggris yang lain nggak, atau ada bahasa Inggris yang lebih tinggi atau gimana. Karena bahasa Inggris pun ada bahasa Inggris untuk education, ada juga bahasa Inggris yang seperti kayak kita berbicara seperti biasa kayak gitu. Terus yang nomor 6, kepadatan kalimat, lebih tepatnya tidak bertele-tele. Enggak apa ya, yang omong kosong aja gitu yang kita tulis tuh. Jadi ini pun adalah nomor 6 biasanya di finishing kan. Aku pun pada saat itu berkali-kali karena aku ngerasa pas yang pertama kali aku bikin, aduh ini aku kayak ngomong apa sih, ngawur banget dan lain-lain, banyak tapi, nggak pas gitu. Akhirnya aku bikin lagi atau dirubah lagi dan lain-lain. Jadi esai itu menurut aku nggak bisa yang namanya expert. Mungkin tapi ada juga sih, ada orang yang bisa bikin, esai secara cepat. Tapi kalau aku kan melihat kemampuan diri aku sendiri. Aku tahu kalau aku nggak bisa cepat dalam hal ini. Jadi bikin esai adalah proses yang paling lama menurut aku. Dan entah waktu awalnya itu aku bikin dalam bahasa Indonesia dulu, terus proses translate, bahkan dari proses translate pun masih banyak yang dirubah dan finishing dan lain-lainnya gitu. Dan semoga tips ini bisa membantu kalian, poin-poin mana aja nih yang mau kita bikin, entah itu di paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lain-lainnya. Boleh yang selanjutnya, Kak. Nah, proses wawancara. Jadi, wawancara itu kan ada 2, kita kan ada 2 jalur ya, embassy sama universitas. Biasanya kalau universitas, mereka secara online dari dulu, karena kan universitasnya ada di Korea dan nggak mungkin juga mereka datang ke Indonesia hanya untuk mengadakan interview. Tapi tergantung juga, karena, di tahunnya aku kan GKS Award di tahun 2020, yang di mana aku mendaftarnya di tahun 2019. Aku adalah, yang terakhir kali melakukan, offline, kalau nggak salah, karena kan setelah itu ada Covid. Jadi embassy pun melakukannya secara online dan university track juga online. Karena kampus aku udah ada kerja sama PT Lotte Indonesia, jadi mereka datang ke Indonesia sekaligus kayak bisnis trip dan juga melakukan interview. Otomatis aku ketemu langsung sama profesor aku, sama international officer, dan lain-lain. Nah, pada saat proses wawancara yang namanya nervous itu pasti ada. Aku nggak mungkin bilang, "Jangan nervous," karena itu tuh nggak mungkin, itu tuh udah manusiawi gitu, ketika kita menghadapkan sebuah wawancara pasti nervous, pasti pasti gugup, dan lain-lain. Cuman bagaimana diri kita itu buat bisa, eee, apa ya, stay yang di sini, kan kalau misal kita ditanya kadang suka ada yang namanya nge-blank atau yang lain-lain. Tapi gimana caranya pada saat nge-blank tapi kita masih bisa stay buat berbicara dan yang lain-lain. Sebenarnya buat wawancara beasiswa itu nggak jauh-jauh kok dari esai. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang dari esai kalian sendiri. Kalau misalnya kalian mencantumkan, "Aku tujuannya ke Korea untuk belajar ilmu ini," gitu. Nah, mungkin mereka bakalan, tanyain yang sesuai itu, "Kamu, memangnya, ngambil jurusan ini bakalan kayak gimana?" Dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi, apa ya, menurut aku, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita udah mention di esai, tapi karena dalam bentuk tes dan, apa ya, pertanyaan dan lain-lain biasanya nge-blank, gitu. Jadi, saran aku, wawancara itu adalah kuasain esai kalian. Kalau bisa hafalin deh, kalau misalnya esai kalian menurut kalian tuh kayak udah, ini tuh udah sempurna, ini tuh sudah semua tujuan aku udah di sini, aku udah masukin semuanya ada di sini, gitu. Jadi, itu, kuasain, kalau bisa dihafalin meskipun banyak juga, karena mungkin itu adalah ngebantu gitu. Karena biasanya pertanyaannya dari itu, atau mungkin ada satu pertanyaan di luar dari itu, tapi yang jelas itu pun masih mengenai diri kalian sendiri. Misalnya dia nanya kayak, "Bagaimana kamu bisa menghadapi sebuah kegagalan?" Gitu. Kan mereka pengen tahu tuh caranya kayak gimana. Nah, itu mungkin nggak kamu mention di esai, tapi kamu bisa, apa ya, bisa improve gitu loh jawabnya sendiri. Nah, yang terakhir iya yang terakhir kali ya? Selanjutnya, Kak. Nah, ini memilih jurusan dan kampus.
Ini aku kasih sebenarnya kasih pembatas gitu. Kalau jurusan, oh bukan. Jadi awalnya gini, kalau misalnya kita mau sekolah ke Korea, lebih baik milih jurusannya atau milih kampusnya. Itu tergantung dari kalian. Kalau misalnya kalian juga udah tahu nih, oh aku mau kuliah hukum misalnya, ya udah berarti kalian cari kalau jurusan hukum itu ada di kampus mana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam diri kita sendiri udah tahu jurusan yang kita mau, passion kita juga udah tahu kita maunya ada di mana, cari yang jurusan dulu. Tapi dilihat juga kampusnya. Tapi ada juga orang yang memang pengen kampusnya, karena kan kampus di Korea juga kan ada rankingnya. Yang terkenal pasti biasanya yang SKY atau yang di daerah Seoul dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian pengennya universitasnya dibanding fokus ke jurusannya, ya udah berarti kalian lihat universitasnya kayak gitu. Nah, kalau buat kampus sendiri, tipsnya kayak gimana? Pertama, ini dari aku pribadi ya, lingkungan daerahnya. Karena kampus di Korea juga banyak dan tersebar dari berbagai daerah. Sama halnya kayak di Indonesia lah, gitu. Tapi daerah di Korea itu benar-benar berbeda. Karena aku udah pernah ke kota ini, ke kota itu, dan aku juga udah ngelewatin yang namanya naik kereta ini atau ke daerah-daerah. Jadi aku bisa melihat, oh Korea itu nggak seperti nggak seperti yang kita tahu kalau Korea tuh udah ibu kota, udah kota kayak gini. Iya, itu Seoul seperti itu, tapi untuk daerah lain itu tuh nggak seperti itu. Kayak jadi aku bisa melihat sisi sisi lain dari sebuah Korea Selatan dan ada juga, kampus-kampus yang memang dia tuh ada di daerah gitu lokasinya. Jadi bukan masalah kampung atau enggaknya, tapi lingkungan itu menurut aku paling penting. Karena kan, kita kan kalau misalnya butuh buat belanja makanan atau kayak gimana, itu kan yang kita perhatikan lingkungan sekitar kan. Kalau misalnya kita ada di daerah, kampusnya ada di daerah gitu kan, tapi kalau misalnya buat makan dan lain-lainnya susah, itu kayak bikin ke diri kitanya mungkin lebih susah gitu. Jadi lingkungan daerah itu menurut aku penting buat di poin pertama, karena kita bisa bisa tahu nih kalau misalnya kampus tersebut lokasinya di mana, atau mungkin dia tuh dekat sama, akses jalan, kereta atau bus dan lain-lain, karena itu bakalan mempermudah kita hidup di sini. Yang kedua, nama universitas, itu pasti udah banyak sih yang tahu gitu kan. Banyak juga orang-orang yang aku tahu tuh pengennya tuh masuknya yang ini yang ini yang ini, yang udah nama-nama terkenal lah. Tapi kalian juga harus perlu tahu kalau misalnya nama universitas apalagi top, 3, top 5 kayak gitu, itu kan pasti butuh perjuangan kan, apalagi yang lokasinya ada di Seoul. Dan Seoul itu kayak perekonomiannya tuh lebih tinggi dibanding kota-kota yang lainnya. Jadi dengan biaya per bulan yang kita dapatkan di situ, kita harus memikirkan juga bagaimana kehidupan kita di kota tersebut, di kota yang kita pilih, gitu. Dan lain-lain. Di sini mungkin ada faktor lainnya, misalnya faktor kayak orang Indonesianya banyak nggak, atau, international officer-nya baik atau enggak. Karena menurut aku ada beberapa universitas yang memang international officer-nya tuh mereka nggak terlalu care gitu sama international student. Nggak terlalu care-nya gimana, kalau misalnya kita hubungin, lama balesnya, sedangkan kita masih butuh butuh bantuan mereka. Jadi itu adalah hal-hal yang kecil, tapi mungkin kalau misalnya kita memikirkan hal itu bisa jadi yang penting gitu buat nanti tinggal di sini. Terus selanjutnya, Kak. Nah, yang terakhir, tips and trick lulus GKS. Sebenarnya, karena ini ada di TOR, aku mau bilangnya gimana ya, sebenarnya tips and trick buat aku sendiri, aku juga nggak tahu kenapa aku lulus GKS. Karena setelah aku lulus GKS, kita tuh para yang udah lulus nih, disebutnya awardee kan. Nah, kita tuh nggak tahu, oh kamu lulus gara-gara esai kamu bagus, oh kamu lulus karena wawancara kamu, keren banget dan lain-lain, itu tuh nggak dikasih tahu. Jadi emang benar-benar pure datang ke sini udah langsung ikutin aja prosedur yang lain, langsung belajar dan lain-lainnya. Karena menurut aku sama temen aku sendiri, mereka tuh punya plus minusnya gitu. Aku tidak menyantumkan
apa ya, sertifikat bahasa. Tapi teman aku mencantumkan IELTS yang nilainya juga besar. Tapi kita sama-sama lulus gitu. Jadi aku juga benar-benar kayak, kenapa ya? Apakah faktorku ada yang lain dan lain-lain. Jadi tips and triknya itu aku nggak bisa ngasih yang tepat, jawaban yang tepat mungkin. Tapi menurut aku, kalian harus do your best di setiap part yang mereka minta. Dari part dokumen, esai, dan nilai, dan lain-lain, interview, atau mungkin faktor lainnya lah yang mereka bisa jadi bahan buat diseleksi. Karena setelah kalau kita udah do your best, apapun yang kita lakuin udah menurut kita udah sempurna gitu. Tapi kalau misalnya sama mereka nggak apa ya, nggak melihat, nggak ngenotis sama sekali kan atau nggak dapat nilai lebih kan jadi kayak gimana gitu kan, sayang banget. Jadi di faktor terakhir pun kita ya udah tinggal berserah diri aja sama Tuhan. Karena kan kita udah lakukan yang terbaik, tapi untuk kayak memutuskan hal itu kan memang gimana mereka yang menyeleksinya, gitu. Jadi tips and triknya do your best setiap part yang mereka minta, apapun itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih kelas 1 SMA, kelas 2, itu kan masih ada waktu nih buat masa-masa di SMA. Jadi kalian belajar buat dapat nilai yang mungkin bisa lebih besar, karena kalau misalnya nilainya lebih besar, otomatis penyeleksi yang lainnya yang nilainya di bawah itu, mereka kan bakal tersingkir dan kalian bakalan tetap naik, gitu. Dan esai juga jangan yang berbelit-belit, karena menurut aku para penyeleksi itu kan menyeleksi ratusan orang dari berbagai negara juga bahkan. Jadi gimana caranya, mereka itu bakalan baca dengan tertarik dan tidak panjang banget gitu juga. Karena menurut aku mereka kan udah expert nih dalam membaca esai, otomatis mereka udah kayak di awal aja mereka udah kayak, "Ih, apaan deh ini?" Sampai terakhir-terakhirnya pasti mereka udah kayak, enggak ada yang menarik atau kayak gimana gitu. Jadi mungkin beberapa part kalian harus lebih fokusin lagi, lebih kayak do your best lagi buat, dibikinnya, gitu. Oke, ini masih ada nggak, Kak? Sudah. Udah selesai ya? Iya. Oke. Oke, makasih Kak Fania. Wah, sharingnya bermanfaat banget sih ini. Jadi teman-teman yang penasaran banget soal GKS sudah langsung tercerahkan gitu sama materi-materi yang dikasih Kak Fania. Nah, sekarang giliran kita sesi Q&A dan ternyata teman-teman udah banyak banget nih, antusias banget nanya di kolom chat. Jadi aku lihat dulu ada pertanyaan pertama itu dari Kak Mutia. Jadi Kak Mutia itu bertanya soal sebentar. Ini Oke, aku juga bisa lihat. oke, iya. Oke. Mau aku bacakan atau aku bacakan Aku aja? aja boleh biar lebih. Oh iya, oke Eee, oke. untuk nilai rapot ada batasannya nggak? Kan, kalau nggak salah di guideline-nya 80% deh setahu aku, tapi ada salah satu mapel yang memang di bawah 80%. Itu bisa dilihat lagi, mereka itu mintanya tuh 80% dalam jumlah rata-rata atau memang seper mata pelajaran. Karena aku sendiri pada saat aku mendaftar ada beberapa mata kuliah jadi mata pelajaran yang memang 79, tapi karena nilai yang lainnya lebih tinggi, otomatis aku kayak nekat aja sih waktu itu daftar, karena yang jelas rata-ratanya itu pasti di atas 80, kayak gitu. Jadi Oke. bisa dilihat lagi, karena menurut aku apalagi misalnya satu pelajaran gitu kan, yang Hmm. 79 dan itu kurang sedikit, terus kayak buat, apa ya, semangat kita tuh jadi down gitu tuh kan sayang banget. Jadi lebih baik buat gas aja terus dicoba dulu, kan aku yakin pasti ada faktor yang lainnya yang bisa menutupi hal itu. Iya benar. Jadi jangan patah semangat dulu ya. Kita coba cari dulu nih celah-celahnya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Rizky Melinda soal tempat tinggal, Tempat tinggal, makan dan makanan. lain-lain. Itu gimana Kak? Apakah semacam asrama dan apakah perbedaan terbesar yang Kakak rasakan saat kuliah di Indonesia dan juga Korea? Kalau buat sekolah bahasa, kita tuh harus tinggal di asrama, karena biasanya, apa ya, kampus besar seperti, Kyunghee University, mereka tuh pasti punya, sekolah bahasanya, ibaratnya beda part gitu dari universitas, tapi masih satu universitas. Nah, itu harus tinggal di asrama, karena, mungkin karena baru awal kali ya, jadi kita harus terbiasa dulu tinggal di asrama,
Itu pada saat sekolah bahasa ya. Tapi ketika udah pindah ke kampus, itu dikasih pilihan biasanya, mau di asrama atau mau tinggal di luar. Nah, kalau tinggal di luar berarti mereka tuh yang di pihak kampus nggak bakalan ngebantuin yang lain-lain. Jadi kita memang urus sendiri, mencari rumah. Untuk makan juga pasti sendiri, mereka nggak akan mikirin buat kita makan. Dan di asrama pun sama. Ada asrama yang memang dia ada jam makannya yang udah kita bayar itu sekaligus makan, tapi ada asrama yang khusus untuk tempat tinggal aja. Jadi tergantung universitas ya, karena di Indonesia pun universitas juga sama, ada yang ada punya asrama mungkin, tapi ada juga yang nggak ada. Terus perbedaan terbesar kuliah di Indonesia sama di Korea, tekanannya. Kalau menurutku kuliah di Indonesia itu masih terbilang lambat. Meskipun aku juga tahu pada saat di Indonesia waktu itu aku kayak pelajaran tuh ngerasa berat banget dan lain-lain gitu. Tapi ketika udah di Korea itu juga lebih dari Indonesia karena bahasanya yang berbeda. Even kalau misalnya kita ngambil pelajaran pakai bahasa Inggris dan bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari sama bahasa Inggris untuk belajar itu adalah beda banget sih, beda banget. Apalagi kalau misalnya mata kuliah yang memang kita ambil pakai bahasa Korea, itu pasti pressure paling tingginya itu pertama bahasa, yang kedua sama pada saat masa-masa semester itu mereka tuh nggak gila-gila sih kalau ngasih tugas. Menurut aku profesor di sini, kuliahnya singkat, bisa dibilang singkat banget. Kuliah itu cuma 3,5 bulan kalau nggak salah. Dan libur kita tuh lebih lama, liburnya bisa sampai 3 bulan. Tapi memang masa yang itu tuh bener-bener tugas dikasih, presentasi dan lain-lain. Jadi emang kayak di press gitu, tapi nanti liburannya lebih lama gitu. Nah, itu kalau misalnya yang asrama itu, di awal kan kita wajib masuk asrama ya. Itu biayanya juga dicakup sama beasiswa atau harus bayar sendiri? Enggak, jadi 900.000 itu udah mereka bakalan ngasih. Nanti 900.000 itu kalau misalnya kita mau buat bayar asrama atau mau buat makan, ya itu pinter-pinter kita buat ngatur gitu. Jadi asrama tuh nggak gratis, tapi kita harus bayar dari uang yang 900.000 itu. Gitu. Kalau biaya asramanya lo boleh tahu sekitaran berapa, Kak? Beda-beda juga. Itu setiap universitas beda-beda karena di sini ada tipenya, ada yang 1 kamar 4 orang. 1 kamar 4 orang pasti lebih murah sih. Ada 1 kamar 2 orang, tapi yang aku temuin dari teman-teman aku yang lain juga, asrama itu 1 kamar 2 orang. Dan buat harganya itu beda-beda karena fasilitas setiap asrama juga kan beda-beda setiap kampus. Gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Damar. Ini bertanya, ada nggak sih kuota per negara atau gimana gitu untuk di GKS ini? Ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin pada saat aku sekarang berbicara itu nggak semua informasi tercakup sama aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bisa lihat informasi lebih detailnya lagi, itu ada di guideline-nya. Nah, buat yang belum tahu guideline-nya kayak gimana, ini aku nggak tahu promosi apa gimana, tapi aku tuh udah bikin YouTube dan di situ aku udah nunjukin bagaimana cara mendownload guideline-nya yang ada di website gitu. Jadi kalian bisa cek kalau Indonesia ada berapa, untuk embassy, untuk university tech berapa, untuk associate degree itu ada berapa. Jadi sebenarnya untuk Indonesia sendiri, karena kerjasama Indonesia sama Korea tuh udah bagus dan udah meningkat, jadi biasanya buat kuota Indonesia itu lebih dari apa yang udah ditentukan. Sama halnya ketika angkatan aku yang boleh lulus itu 10, tapi ternyata yang lulus itu ada 16, jadi lebih 6. Terus di angkatan selanjutnya juga lebihnya lebih banyak. Jadi itu bisa kita lihat dari kerjasama Indonesia sama Korea pada saat tahun itu. Bisa jadi kalau misalnya Indonesia bagus terus nih, kayak anak-anaknya juga nggak macam-macam, pada pinter-pinter atau kayak gimana, itu kuota selanjutnya bisa jadi tinggi gitu. Oke, boleh dikasih tahu nggak nih Kak, channel YouTube-nya apa sih? Mungkin teman-teman ada yang mau tahu lebih lanjut. Ya, nama aku sendiri, jadi Fania Putri. Gitu. Oke, bisa langsung dicari nih teman-teman, Fania Putri di YouTube. Jadi bisa lihat infonya yang lebih jelas gitu. Oke, selanjutnya ini Karika tadi bertanya soal wawancara. Iya, jadinya online ya Kak ya sekarang selama pandemi. Iya, karena COVID. Lebih tepatnya karena COVID.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Sheryl. Ini bertanya, apa saja culture shock yang Kakak alami? Berarti tadi mungkin selain di kuliahnya, ada nggak sih Kak Iya. culture shock yang lainnya dialami? Sebenarnya kalau buat culture aku belum tahu deh. Karena kalau menurut aku kan culture kan lebih ke budayanya kan, budaya mereka dan lain-lain. Tapi pada saat awal-awal karena aku kedatangan pada saat Covid lagi tinggi-tingginya di Korea pada saat itu, setelah Cina deh kalau nggak salah, setelah Cina, Korea kan paling tinggi. Nah itu tuh benar-benar sepi banget. Jadi ada masa beberapa bulan aku tuh jarang banget keluar asrama. Jadi hidup aku tuh di dalam ruangan terus gitu. Terus mungkin pada saat tahun pertama lebih ke karena aku kan muslim, terus aku juga pakai kerudung. Jadi pada saat tahun pertama itu adalah yang berubah adalah jam sholatnya. Karena waktunya itu mengikuti musim yang ada di sini. Kalau misalnya mau menuju summer itu biasanya lebih lama masa siangnya. Tapi kalau mau winter kayak sekarang kan masuknya winter, itu durasi siangnya itu lebih sedikit. Jadi durasi malamnya lebih lama dan itu pun kayak subuhnya juga lebih lama atau kayak isanya juga lebih ke malam kayak gitu. Jadi itu apa ya, hal yang menurut aku setiap 3 bulan tuh jadi beradaptasi lagi. Oke. Dan juga musimnya juga sih. Karena ketika musim panas benar-benar panas banget, terus kayak musim dingin sekarang itu tuh benar-benar dingin banget karena dinginnya tuh beda. Nggak kayak di gunung-gunung di Indonesia, tapi kita tuh ibaratnya kayak hidup di dalam freezer atau dalam kulkas gitu. Jadi beda banget karena mungkin kulit kita kulit tropis kali ya. Jadi ketika hidup di sini dalam jangka waktu agak lama itu tuh kayak kering banget kulit dan itu gampang lecet, gampang berdarah juga gitu. Jadi itu bukan culture shock kali ya, tapi mungkin perbedaan-perbedaan yang aku alami ketika aku datang ke sini. Terus cara mengatasinya gimana tuh Kak? Mengatasinya kalau misalnya aku tahun pertama tuh emang benar-benar banyak banget ini sih kayak karena kan kita baru tahu nih, kita baru ngerasain yang namanya aku sendiri ya, aku baru ngerasain namanya 4 musim. Jadi kayak pada saat musim dingin banget, aku tuh nggak tahu ya kayak aduh ini bener-bener tangan aku udah kering banget sampai kayak gini, ternyata solusinya ya di sini banyak banget hand cream, ada lagi body oil gitu yang memang dikhususkan buat, musim dingin. Terus kalau untuk masalah jam sholat, ya kita ada handphone sih buat ngecek kayak jadwal sholat itu, misalnya jam berapa dan gimana dan itu juga kan ada bisa pakai alarm kan, kayak gitu, Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, ada dari IAIN Bengkulu, Kak Emma. Ini bertanya, Kak, ada apa aja sih jurusan yang ada di GKS? Sebenarnya oh ya, oke. Jadi Tergantung. ini juga aku bakalan tekankan ke teman-teman kalau misalnya di guideline itu udah tersedia apa aja, jurusannya pun apa aja yang tersedia di kampus ini. Karena aku sendiri nggak mungkin menghafal semua jurusan yang ada di sini, semua kampus yang ada di sini. Karena kan kapasitas buat diri aku juga kayak nggak mungkin lah aku menghafal semuanya. Jadi kalau misalnya pengen pengen tahu ada apa aja, kampus apa aja, kalian bisa cek di guideline-nya. Jadi di situ tuh kalau nggak salah ada satu terus kita klik, nah di situ ada guideline, ada kayak, posternya, ada nama universitas dan di dalamnya tuh ada nama jurusannya juga. Jadi, menurut aku kalau misalnya kita udah niat nih, tapi kita juga pengen ada keinginan buat mencari sendiri, itu pasti bakalan ada jalannya gitu dan lengkap informasinya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung cek aja kali ya buat guideline buat GKS ini. Jadi informasinya di sana bakal lengkap banget dan jelas gitu. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Lulu. Kak Lulu bertanya, jika lolos beasiswanya apa ada tes khusus untuk masuk ke universitasnya? Mungkin Nggak ada. nggak ada ya? Oke. Jadi sebenarnya udah yang tadi juga aku jelaskan kalau misalnya generalnya kita tuh diseleksi dalam bentuk dokumen apa aja tadi juga udah dijelaskan, terus setelah itu wawancara gitu. Bedanya kalau misalnya jalur embassy, wawancaranya sama pihak embassy Korea yang ada di Jakarta, tapi kalau university pasti bakalan diwawancaranya sama pihak universitasnya langsung, entah itu melalui telepon, Skype dan lain-lain.
pakai bahasa apa? Itu juga banyak banget yang nanya ke aku. Iya, benar. Yang jelas itu pakai bahasa Inggris karena mereka nggak paham bahasa Indonesia. Tapi kalau buat di embassy pun, even apa ya, pihak embassy yang kerja di situ ada orang Indonesia, tapi kita harus pakai bahasa Inggris karena kalau nggak salah ada beberapa juga orang Koreanya. Jadi buat lebih apa ya, menantang diri, persiapkan bahasa Inggris kalian. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang udah jago banget nih bahasa Koreanya, udah lancar banget, kalau mau jawab pakai bahasa Korea juga itu lebih bagus. Mungkin bakalan jadi poin plus. Oke, berarti kalau misalnya belum bisa bahasa Korea, nggak apa-apa gitu ya, Kak ya? Iya, tapi pakai bahasa Inggris. Ya, tenang aja nih teman-teman. Yang penting belajar bahasa Inggris dulu nih. Iya, benar. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Yuni. Ini bertanya, kalau misalnya kita saat ujian semester dapat nilai jelek, apakah ada kesempatan untuk memperbaiki nilainya? Mungkin kalau di Indonesia ada remedial atau semester pendek, di sana bagaimana, Kak? Sebenarnya kalau buat semester pendek itu buat di kampus di Korea ada, tapi nggak direkomendasiin buat kita mahasiswa internasional. Karena justru kalau semester pendek di sini kita harus bayar, karena nggak di-provide sama si pihak beasiswanya gitu. Nah, kalau misalnya nilai UTS jelek, kita tuh nggak ada remedial, nggak kayak di Indonesia. Jadi kalau jelek ya udah jelek aja. Bener-bener kemarin aja nilai aku misalnya UTS jelek banget, ya udah itu tetap terpampang nilai aku segitu gitu. Tapi kayak kesempatannya dibagusin di UAS. Kayak gitu. Jadi sebenarnya buat sistem di Korea penilaian lah lebih tepat. Itu tuh simpel banget. Mungkin kalau di Indonesia ada A, B, C dan lain-lain. Tapi kalau di sini cuma ada nilai UTS, UAS, absen sama apa sih? Sama tugas. Jadi profesor itu bakalan ngambil nilai dari empat faktor yang ini aja gitu. Kalau misalnya kelakuan kita baik atau kayak gimana itu mungkin nggak masuk ke penilaian sih, karena menurut aku ada profesor yang memang strict banget, mereka ngambilnya dari 4 nilai ini, tapi ada juga profesor karena mereka ngelihat kita international student dan kita juga kayak udah belajar lebih giat dan lain-lain, mereka pasti bakalan ada ya toleransi buat ngasih nilai kayak gitu. Jadi nggak ada remedial buat Do your inilah best. kayak bener-bener kayak kuliah di sini tuh perbedaannya itu. Mungkin di Indonesia ketika nilai jelek kita bisa remedial atau kayak gimana itu adalah kesempatan yang enak banget. Tapi kalau di sini enggak. Jadi bener-bener kalau nilai jelek ya jelek, kalau misalnya bagus ya bagus. Kayak gitu. Oke, berarti emang harus teman-teman harus do your best banget nih di setiap kesempatannya, karena susah juga ya, nggak ada ngulang ya. Oke deh. Selanjutnya ini dari Kak Sunde, ada 3 pertanyaan nih Kak dari Kak Sunde. Yang pertama, kalau misalnya di Indonesia itu kan lulusnya kebanyakan di bulan di bulan Juli, sedangkan persyaratannya itu lulus di bulan Maret. Apakah harus di tahun selanjutnya? Kemudian pendaftarannya apakah harus di tahun selanjutnya begitu. Kemudian yang kedua itu apakah surat rekomendasi boleh kita dapatkan di SMP? Dan yang ketiga semua dokumen kan harus ditranslate oleh penerjemah. Nah itu di mana kita bisa mendapatkan penerjemahnya gitu Kak? Silakan. Yang pertama ini aku kasih ilustrasi ya gimana ya. Misalnya di tahun ini kan tahun 2021 kan. Nah, kita lulus misalnya di bulan Juli, Juni kemarin lah, ya kan, 6 bulan yang lalu. Nah, daftarnya gimana? Ya berarti daftarnya di bulan September. Gitu. Jadi setelah lulus kan ada Juni, Juli misalnya lulus tuh. Terus Agustus tuh belum dibuka, nah September dibuka. Nah, berarti di September yang dibuka itu adalah untuk yang berangkat tahun depan. Gitu. Jadi misalnya di September kita dibuka pendaftaran, oke, daftar. Nah, ditutup misalnya Oktober pendaftarannya. Nah, di proses Oktober, November, Desember, Januari itu adalah proses yang namanya seleksi. Biasanya round pertama itu di bulan Oktober, biasanya ya. Round kedua itu, nah di bulan Oktober itu biasanya round pertama itu apa sih yang diseleksi? Itu tuh berkas. Gitu. Nanti setelah Oktober pasti mereka yang lulus bakalan dihubungin buat interview. Nah, biasanya round 2 itu tuh di bulan November. Terus yang Desember itu final result yang dimana udah siapa nih yang fix yang bakalan berangkat. Januari biasanya apa sih pengumuman
kuliah bahasa. Jadi kuliah bahasa itu kita nggak bisa milih, kita pengen di kampus ini nggak bisa. Jadi mereka tuh udah nempatin kita di mana-mananya. Nah, itu biar taunya gimana, Kak? Itu nanti bakalan ada pengumumannya. Jadi tenang aja, bakalan tahu kok kita kalau misalnya bakalan di email, terus buat masalah visa juga dan lain-lain, kita pasti bakalan dikasih surat undangan dan lain-lain. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya udah di tahap udah fix, kita tuh tinggal ikutin aja apa yang mereka minta seperti paspor dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya yang bukan berarti kayak lulus tahun kemarin kita daftarnya di tahun depan, itu enggak, bukan berarti kayak gitu. Jadi pokoknya kalian bisa daftar ketika kalian sudah memiliki ijazah gitu. Tapi kalau belum itu nggak bisa. Terus kalau surat rekomendasi dari SMP itu nggak boleh karena kalian kan daftar pakai berkas SMA, jadi harus pakai yang SMA. Dan buat sertifikat dan lain-lain, aku saranin jangan pakai yang SD atau SMP, itu udah terlalu lama. Jadi mereka pasti bakalan melihat sertifikat yang memang paling terdekat. Paling terdekat tuh ya memang misalnya 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun gitu. Pokoknya yang berkas SMA deh, karena menurut aku mereka pasti bakalan ngelihat, oh berarti masa-masa SMA kalian ini aktif orangnya, mengikuti ini, mengikuti itu, gitu. Terus yang terakhir kalau untuk masalah terjemahin berkas, itu kalian bisa cari di daerah sekitar kalian. Gitu. Kalau misalnya nggak mau jauh-jauh ya, karena sebenarnya ada banyak sih buat penerjemah tersumpah itu yang di Instagram juga menurut aku sekarang udah banyak juga kayak jasa-jasa buat nerjemahin sebuah dokumen. Tapi kan kalau misalnya itu jauh dari tempat kalian, tapi kalau di tempat daerah kalian ada juga yang lebih dekat dan harganya lebih murah, jadi menurut aku di daerah kalian aja gitu. Karena aku juga nggak ada rekomendasi di mananya karena udah lama juga kan aku daftarnya. Oke, itu tadi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Mutia Intan. Kalau kita dinyatakan lolos beasiswa kan harus ikut tes bahasa dulu. Nah, selama ikut tes bahasa itu nilai topik kita tidak sampai 3. Apa nantinya kita akan dipulangkan ke Indonesia? Enggak. Jadi mereka sih Oke. Pak, jadi tenang aja kayak menurut aku setiap beasiswa dimanapun yang negara yang menyelenggarakan, ketika nilai kita nggak bagus atau ketika ada yang nggak lulus atau kayak gimana, menurut aku mereka nggak akan langsung ngepulangin gitu. Karena mereka pasti bakalan ada kayak toleransinya, misalnya kalian harus ada sampai sini dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya sampai level 3 aja kita nggak lulus, itu bisa di-extend bahasa 1 semester. Tapi itu tergantung sama case kalian masing-masing. Kalau misalnya nggak lulusnya gara-gara emang kita nggak belajar dan lain-lain, bisa jadi uang bulanannya dipotong lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya buat angkatan aku tuh angkatan aku yang dari berbagai negara juga, tahun 2020 itu tuh paling banyak yang belum lulus gara-gara kesempatan untuk tes topik di tahun tersebut itu tuh sedikit gara-gara COVID. COVID lagi tinggi-tingginya di Korea Selatan, jadi bener-bener di-cancel sama pemerintahnya, nggak boleh buat tes-tes kayak gitu. Jadi banyak juga teman-teman aku, karena aku sendiri extend, karena aku lebih memilih extend ya. Kalau misalnya aku memaksakan diri buat ke kampus dalam kondisi bahasa Korea aku juga belum bagus dan ditambah kesempatan buat tes topik juga masih berkurang, jadi aku memilih buat extend. Dan itu tuh tergantung case-nya, karena itu bukan kesalahan dari aku gitu. Jadi pemerintah, jadi si pihak beasiswanya itu ngasih sesuai dengan perjanjian kita. Dan itu menurut aku nggak bisa sama ya setiap orang case-nya. Jadi tenang aja, nggak bakalan dipulangin kok kalau misalnya nggak lulus. Tapi yang jelas kalau misalnya belum lulus topik 3, gara-gara diri kita yang salah, itu pasti uang bulanannya dipotongnya banyak kayak gitu. Aduh. Oke, Jadi berarti tergantung case-nya ya? iya tergantung case-nya, tapi menurut aku bisa lah topik 3 gitu. Karena setahun loh belajar bahasa Korea. Tapi yang jelas topik itu berbeda sama bahasa yang kita pakai buat nanti kuliah. Jadi memang topik itu bukan sebuah panduan kalau misalnya topiknya tinggi, oh berarti bahasa Koreanya udah jago banget. Enggak, karena ketika udah sekolah bahasa terus kita masuk ke perkuliahan, ibaratnya kita tuh kayak belajar dari awal lagi. Itu. Karena Oke. bahasa yang dipakai di jurusan itu berbeda sama pada saat sekolah bahasa.
gitu. Oke, semangat teman-teman. Pasti ada jalan asal mau bekerja keras nih. Benar-benar. Oke, selanjutnya ini ada Kak Siska Sri Wahyuni. Kak Siska bertanya, halo Kak, saya Siska. Saya ingin bertanya kalau misalkan ambil jurusan IPA bagian fisika atau biologi itu, belajarnya di kampus cuma tentang pelajaran itu aja atau masih belajar mata kuliah lain yang mencakup jurusan IPA tersebut atau gimana? Kira-kira mata kuliahnya nanti. Aku nggak tahu ya kayak karena aku bukan anak IPA. Jadi aku sebenarnya lulusnya SMK dan SMK juga di Indonesia aku SMK teknik. Jadi ketika aku daftar beasiswa GKS ya aku ambil yang teknik lagi gitu yang jadi emang serumpun. Jadi untuk masalah kayak IPA, IPS terus apa yang dipelajarin pada saat nanti itu aku nggak tahu karena mungkin bukan ranah akunya Oke, gitu. tapi untuk pelajarannya ini dia langsung spesifik gitu ya Kak, sesuai dengan jurusan yang diambil, atau dia bisa lebih general lagi untuk Kalau pelajarannya? misalnya pengen lebih, ada beberapa jurusan yang memang di sini spesifik sih. Hmm, Jadi jurusan yang aku ambil pun mechatronics itu kan di Indonesia belum terlalu familiar gitu kan. iya benar. Tapi di Korea sendiri jurusan itu udah memang banyak di setiap kampus gitu. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi tinggal kita cari aja nih kampus ini nyediainnya apa aja. Itu nyarinya di mana? Ada kok di bagian yang guideline itu. Oke deh. Nah ini untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Andini, tapi mungkin ini sebenarnya bisa dilihat dari guideline juga kali ya Kak. Untuk GKS, apakah juga harus mencantumkan CV atau hanya personal statement saja? Itu sebenarnya personal statement kan memang wajib kan karena Hmm, memang itu bagian dari esai. Esai kan tadi personal statement sama study plan itu bagian dari esai. Tapi kalau buat CV kan nggak tertera di guideline kan. Tapi hmm. mungkin kalian kalau misalnya pengen tahu berkas tambahan apa aja yang diminta, kalian bisa langsung hubungi pihak universitasnya. Gitu. Kalian kalau misalnya nggak tahu nomor teleponnya, bisa cari websitenya, misalnya Korea University. Otomatis itu ada biasanya websitenya tersambung, terus nanti di situ bisa hubungin bagian email atau kontak person atau yang lain-lain. Terus ditanya apakah ada requirement tambahan, misalnya dokumen-dokumen tambahan di luar dari guideline gitu. Kalau misalnya mereka minta, ya kita harus bisa cantumin, tapi kalau misalnya nggak minta ya udah berarti sesuai sama apa yang udah di guideline aja. Oke, jadi disesuaikan aja nih teman-teman sama guideline-nya yang diminta apa, langsung dipersiapkan sesuai dengan yang tertera di guideline gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak Caca Natasha. Kak, maaf, kita kan nggak tahu ya spesifik kota atau kondisi lingkungan di Korea gimana. Sedangkan saat mengajukan beasiswa, kita harus pilih universitas. Untuk mencari tahu tentang daerah atau kondisi lingkungannya gimana ya? Terima kasih. Mungkin Kak Fania ada tipsnya gitu mungkin. Aku juga sama kok waktu awal ketika aku milih universitas aku nggak tahu ini lingkungannya di mana. Hmm. Tapi waktu itu aku ceknya di Google sih, di Google Maps atau kalau misalnya di Korea kan pakainya lebih banyak Naver Maps sama Kakao kan. Kalau misalnya kalian mau lebih spesifik ya kalian bisa cek aja download aja itu aplikasi. Terus waktu itu aku cari kampus aku, terus aku tuh ngelihat sekitar-sekitarnya. Kan kalau di Naver Maps sama Kakao Maps itu kan bisa lihat ya sekitarnya ada apa aja. Bahkan tempat makan kayak swalayan yang kayak gitu-gitu, pokoknya mart kayak gitu. Jadi aku ngelihat kayak oh ternyata deket kampus ini memang rame ya gitu kan. Ada kafe ini karena menurut aku yang penting tuh bukan masalah kota apa enggaknya, tapi memang fasilitas sekitarnya tuh gampang buat diakses gitu. Terus kayak misal oh ini buat ke subway jaraknya segini berapa kilo. Terus di sini busnya juga ada kalau di Google Maps yang biasa itu nggak terdeteksi deh menurut aku. Tapi kalau di Naver sama Kakao tuh bisa kayak ada logo buat subway, buat bus gitu. Nah di bus aku biasanya klik gitu, oh busnya berarti ada banyak. Kayak gitu sih. Jadi bukan masalah kota atau enggaknya, tapi bisa dilihat kayak fasilitas-fasilitasnya tersekitarnya itu memadai apa enggak gitu. Oke, jadi bisa riset nih pakai Naver Maps atau tadi Kakao Maps ya Kak ya? Kakao Maps, iya. Iya, bener banget. Oke, selanjutnya ini Kak Siska Sriwahyuni bertanya lagi, boleh nggak sih Kak kerja sambil kuliah gitu?
Kalau buat di Agak sini kalau kalau di Indonesia mungkin kerja kali ya, tapi kalau di part time. Korea itu part-time lebih banyaknya. Nah, kalau di tahun lalu aku juga part-time, tapi tahun lalu itu belum ada peraturan baru dari si GKS ini. Nah, pada saat sekolah bahasa pun aku boleh part-time karena memang nggak ada peraturan apa-apa. Yang penting udah lebih dari 6 bulan di Korea, terus udah bisa bahasa Korea, jadi itu bisa part-time. Tapi kalau di tahun sekarang, lebih tepatnya di awal tahun 2021, itu tuh ada peraturan baru kalau misalnya nggak boleh part-time pada saat semesteran. Oke. Pokoknya pada saat masa sekolah itu tuh nggak boleh part-time yang di luar dari jurusan. Tapi kalau misalnya kita part-time di kampus atau di perpus yang kayak gitu-gitu itu boleh. Karena kan masih tanggung jawaban sekolah. Sebenarnya aku tahu isunya kenapa nggak dibolehin lagi pada saat semesteran. Kalau nggak salah tuh di tahun lalu ada case gitu, ada masalah. Tapi bukan dari orang Indonesia, tapi dari negara lain yang kerjanya tuh nggak benar. Kayak di bar, di tempat diskotik yang kayak gitu. Yang dimana efeknya belajarnya itu jadi nggak fokus dan sering telat atau kayak gimana. Jadi akhirnya mereka buat antisipasi hal tersebut nggak boleh tuh part time pada saat kuliah. Tapi kalau pada saat liburan boleh gitu. Karena libur kan 2,5 bulan kan. Jadi di masa tersebut itu kalian boleh part time. Oke, nah bicara soal nilai yang turun nih Kak Sabiatul juga bertanya, kalau misalnya kita udah keterima di universitas, kemudian dapat beasiswa, tapi di tengah-tengah nilai kita turun, itu gimana Kak? Apakah kita akan dipulangkan atau bagaimana? Oh, ini udah masuk universitas ya? Berarti case-nya ya? Sudah Kalau masuk kayak universitas. gitu, dikasih 3 kesempatan setahu aku. Gitu, setahu aku dikasih 3 kesempatan, tapi tenang aja kok, nilai yang paling buruk di Korea itu adalah F. Jadi di sini tuh kayak A+, A0, B+, B0, C+, ya seperti itulah. Jadi kalau misalnya nilai kalian pun masih D, ibaratnya D kan dekat sama F ya. D pun masih aman, jadi kalian nggak perlu ngulang di semester selanjutnya. Gitu. C pun masih bagus. Kalau B+ sama A+ adalah nilai yang menurut orang Korea udah besar. Gitu. Apalagi A+. A+ itu menurut orang Korea kayak wah, kayak kalau mau dapat plus tuh benar-benar kayak keren banget karena buat orang Korea sendiri dapat A+ itu susah. Karena di sini ada sistem penilaian yang dimana nilai kita tuh dibagi lagi sama jumlah kelas. Gitu. Jadi kalau misalnya nilai kita jelek tapi apalagi kayak dibagi sama jumlah kelas itu bakalan jelek lagi. Jadi sebenarnya aku bakalan rumit banget sih buat ngejelasin ini. Nanti juga kalian kalau misalnya udah di Korea bakalan tahu sistem penilaian di sini kayak gimana. Tapi tenang aja karena belum ada case dipulangin buat orang Indonesia sampai sekarang, otomatis siapapun itu yang sebelum-sebelumnya juga mereka masih bisa bertahan meskipun tingkat belajarnya tuh stres banget gitu. Karena tenang, D pun itu masih nggak ngulang, jadi D pun masih bisa tetap lanjut di semester selanjutnya. Tapi ingat juga kalau misalnya rata-ratanya tuh harus di atas 70% dari semua pelajaran. Gitu. Jadi ya memang ketika udah di sini jangan sampai malas-malasan juga. Harus lebih karena kan nilai gitu. Kalau misalnya kita masih nggak mau juga kan di tengah-tengah dipulangin atau nilai kita jelek atau disuruh ngulang gitu kan nggak mau. Jadi bisa lah kalau misalnya kita berusaha. Oke, tekadnya harus dibulatkan dulu nih kalau misalnya udah Iya, mau berangkat ke benar. Korea. Nah, oke, selanjutnya ini ada Kak Wulan, ini bertanya untuk alur pendaftarannya, apakah ada perbedaan waktu apply S1 dan S2 atau semua alur yang disebutkan tadi diperuntukkan untuk semua golongan, Kak? Kalau yang buat kalau buat jadwal sebenarnya beda kan, kayak undergraduate S1 lah, itu kan di September, S2, S3 nanti di Februari. Tapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda karena aku sendiri mendaftarnya S1, jadi aku nggak tahu yang S2 itu seperti apa. Karena kan mungkin S2 lebih banyak diminta nilai IPK kah atau mungkin presentasi buat rata-ratanya juga berbeda sama SMA gitu pada saat SMA. Jadi bisa dicek juga. Jadi di website tersebut tuh kalau nggak salah ada GKS Notice. Nah, GKS Notice itu nggak cuma untuk S1 doang. Jadi ada banyak, ada S2 dan lain-lain. Jadi bisa dicek juga buat yang S2 dan S3. Oke, nah ini tadi sebenarnya Kak
Kak Fania udah nyebutin ya kalau misalnya Kak Fania itu dari SMK ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi ini tadi Kak Amanda sempat tanya kalau misalnya yang dipakai itu apakah harus bisa pakai nilai SMK atau SMA aja gitu. Ternyata bisa juga ya Kak SMK-nya dan itu semua jurusan bisa. Bisa. SMK. Jadi Oke. jadi ini banyak banget sih kayak karena di tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang daftar GKS itu hanya anak SMA aja. Makanya orang-orang yang di Indonesia tuh ketika udah tahu GKS, apalagi yang SMK gitu, kayak ngerasa, ih SMK bisa nggak ya? Atau kayak gini nggak ya? Gitu. Jadi mau SMA, mau SMK, mau madrasah aliyah pun itu tuh bisa. Karena yang penting high school. Yang penting high school. Nah, karena di Korea pun SMK itu banyak, guys. Jadi di Korea pun sama sistem sekolahnya sama di Indonesia. Karena apalagi di Korea itu lebih banyak banget sekolah jurusan-jurusannya. Bahkan ada yang khusus buat idol kan, dan ada yang lain-lainnya juga. Jadi jangan ngerasa SMK tuh kayak gimana. Itu tuh bisa daftar. Nilai-nilai yang tertera di rapot SMK masukin aja semuanya. Karena mereka pun tahu, oh berarti ini dari SMK, oh ini berarti dari SMA gitu. Benar, semuanya bisa. Seperti tagline-nya nih, SMK bisa. Jadi tenang aja teman-teman, nggak cuma SMA, SMK, MA, semuanya asalkan di jenjang sekolah menengah atas tuh pasti bisa. Boleh. Nah, selanjutnya ini ada Kak Nisrina bertanya, apakah di Korea ada kampus yang kuliahnya menggunakan bahasa Inggris full atau gimana nih Kak? Ada. Jadi kalian bisa cek di website nih. Kalian harus ini nih. Pertama tuh kalian harus cek dulu jurusan apa yang kalian mau. Nah, ketika kalian pengen tahu itu bahasa pengantarnya bahasa apa, kalian bisa cek mungkin di website kampusnya. Oke. Gitu. Kalau aku kan memang dari awal udah pakai bahasa Korea. Jadi ya bahasa Korea gitu. Tapi ada juga beberapa jurusan yang memang pakai bahasa Inggris. Tuh. Oke, itu ya. Jadi ada kok macam-macamnya bisa ditelusuri lebih dalam lagi gitu ya Kak ya. Benar-benar. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Celia. Kak mau tanya, kalau misalnya dari SMA semester 1, 2, dan 3 jelek, terus pas di semester 4 mulai naik, itu bisa nggak ya? Atau gimana nih Kak kira-kira? Jadi ini sebenarnya aku pengen bilang juga ke teman-teman semua, kalau misalnya nanya kayak, "Ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Ini gimana ya?" Jangan nanya itu guys, karena itu bisa jadi bikin kalian sendiri ragu. Karena aku pribadi ya, aku nggak bisa ngasih jawaban yang tepat ketika nanya semester 1, semester 2, semester 3 jelek, tapi semester selanjutnya ini bagus gimana. Aku juga nggak tahu guys, karena aku kan bukan penyeleksi. Jadi aku nggak bisa ngasih jawaban yang pasti kayak gimana. Cuman aku pengen ngasihin itu aja kayak saran aja. Kayak apapun nilai kamu pada saat semester 1, semester 2, semester 3, tapi ketika di dalam rata-ratain udah termasuk udah kualifikasinya udah lulus lah, bisa sesuai di guideline, ya nggak ada salahnya gitu kan. Meskipun nilai kalian nggak tinggi gitu, nggak ada salahnya, tapi yang penting bisa daftar atau kayak gimana itu nggak ada salahnya. Terus kayak jangan nanya bisa nggak ya, ini nggak ya, karena menurut aku nggak ada jawaban yang pasti. Karena aku pun bukan penyeleksi, aku pun bukan yang lihat nilai kamu gitu, yang esai kamu dan dokumen kamu gitu. Kalau buat bisa atau enggaknya bisa, semuanya bisa daftar gitu. Kalau misalnya kalian kualifikasinya udah lulus, itu tuh udah bisa daftar semuanya. Cuman masalah lulus atau enggaknya itu kan bukan kita yang nentuin gitu, bukan aku juga yang menentukan. Tuh, jadi kuncinya pertama sebenarnya percaya diri dulu gitu ya Kak ya. Karena Benar. paling nggak nyoba dulu nih, karena kalau misalnya ketika kamu belum mencoba atau takut untuk mencoba ya kamu nggak akan tahu apakah Nggak akan semua itu tahu, bisa benar. dicoba atau enggak gitu. Jadi semangat Iya. aja, dicoba dulu, kumpulin syaratnya. Yang penting kalian sudah mencoba gitu. Nah, Benar. oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nisrina. Untuk kalau sertifikat lombanya itu wajib atau opsional ya kayak tadi kalau misalnya kalau nggak salah? Iya, jadi segala jenis sertifikat, mau menang, mau juara, mau sertifikat bahasa itu opsional. Opsional. Oke, nah kalau misalnya usia ada batasannya nggak sih Kak untuk pendaftaran ini? Ada batasan. Oh mohon maaf, aku harus charge laptop dulu. Oke, nggak apa-apa.
Iya, jadi Oke. kalau buat usia itu ada batasannya dan itu tertera kok di guideline. Jadi kalau misalnya mau daftar S1 maksimalnya usianya berapa, S2, S3 juga ada batasan usianya juga. Oke deh, itu jadi langsung dibaca aja guideline-nya buat yang GKS ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini dari Kak J saya kini ya. Kak izin bertanya, kalau misalnya pandemi kelar, kuliahnya bakal online atau offline ya Kak? Kalau pandemi udah kelar pasti offline dong. Offline ya. Iya. Oh, sekarang masih ini online Kalau full atau tergantung universitasnya. Jadi aku juga kan jurusannya juga kalau online justru malah sulit karena memang lebih bagusnya ke offline. Ini juga tergantung jurusan. Jadi kalau bisa dibilang semester ini tuh aku setengah offline, setengah online. Jadi setiap hari itu ada aja mata kuliah yang offline, tapi di hari itu juga ada yang online. Gitu. Jadi tergantung sama jurusan. Karena ada juga teman aku yang jurusannya karena sosial kali ya, dan lebih banyak presentasi, lebih banyak riset, lebih banyak eh, apa ya, bikin makalah dan lain-lain, jadi online, full online. Tapi kalau biasanya untuk teknik, karena aku teknik kan jatuhnya, karena mereka membutuhkan yang namanya praktek, otomatis mereka bakalan ngusahain praktek meskipun nggak tiap hari. Oke, jadi tergantung nih jurusannya. Kalau misalnya bisa online full, ya online full. Kalau misalnya enggak, ya dicampur gitu. Hybrid gitu ya, Kak ya. Iya benar. Oke, kalau aku juga penasaran nih, Kak. Karena tadi kan kita dapat uang bulanan gitu ya dari beasiswanya ini. Kalau misalnya boleh tahu kisaran biaya hidupnya nih, kira-kira berapa sih, Kak? Apakah dengan uang beasiswa itu cukup atau lebih atau malah kurang gimana gitu? Mungkin bisa dibocorin Sebenarnya sedikit. sebenarnya cukup sih. Aku yakin mereka ngasih jumlah segitu ya memang mereka udah tahu dengan kehidupan mahasiswa di sini itu menghabiskan berapa gitu buat jajan, buat tinggal dan lain-lain. Jadi menurut aku cukup. Tapi tergantung lagi ke diri kita memang kayak hidup kita tuh haruskah yang enak-enak misalnya kayak makan harus tetap di luar, terus makannya harus yang harganya juga agak mahal atau baju kita juga harus yang branded, harus yang lain-lain, itu tergantung. Tapi mungkin kalau yang buat branded terus, kalau kayak gini tuh kayak nggak bisa sih. Oh, Bakalan ngerasa kurang 900.000. Karena buat tinggal aja, misalnya kita hitunglah buat untuk tinggal 300 sampai 350.000. Itu untuk tinggal ya, mau entah itu di asrama, mau di one room secara generalnya. Tapi dan kita juga hitung kalau misalnya sehari kita budgetin 10.000 buat makan. 10.000 buat makan itu sehari ya. Tapi sebenarnya kalau buat 10.000 kita makan di luar itu tuh kurang karena di luar itu harga makanannya tuh bisa 6.000 sampai 7.000 sampai 8.000 juga ada gitu. Jadi kalau misalnya makan 300 terus tinggal 300 600 itu kan ada sisanya juga 300 kan. Ya dan mungkin itu sisanya mau dipakai buat apa gitu. Tapi kan ketika kita tinggal di sini hidup nggak cuman mengenai tempat tinggal sama makanan doang kan. Pasti kita ada masa yang namanya beli buku, terus kita ada masa buat namanya pengen beli baju atau beli yang lain atau mungkin pengen beli sepatu dan lain-lain. Jadi itu tergantung dan beda-beda juga. oke deh. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir, Kak, dari Kak Feby Vanda. Untuk menurut Kakak ada nggak sih tips untuk ngejawab pertanyaan what makes you different from other applicant? Tips-tips brainstorming untuk jawab pertanyaan yang ada di essay dong, Kak. Oh, minta tips nih. Sebenarnya Kira-kira ada nggak? sebenarnya itu apa yang benar-benar kamu ngerasa kalian berbeda aja gitu. Misalnya ada kelebihan kalau misalnya kamu tuh cara aku kasih contoh ya, misalnya kalian tuh punya kelebihan yang namanya nge-solve something yang berbeda dari yang lain. Kayak orang-orang kan kalau nemuin masalah ini mereka langsung marah, mereka langsung misalnya langsung dibuang atau kayak gimana gitu. Tapi kita tuh bisa melihat masalah tersebut dengan cara lain, itu bisa jadi sebuah perbedaan kamu sama orang lain gitu. Dan sebenarnya nggak harus apa ya, kita juga nggak harus benar-benar ngerasa oh aku tuh emang benar-benar berbeda nih dari yang lain, nggak harus kayak gitu karena ini kan esai kan, jadi kita tulis aja apa yang memang benar-benar yang ada di diri kita gitu, meskipun kita nggak tahu nih orang lain orangnya kayak gimana, terus prestasi orang lain itu kayak gimana, tapi kan kita menuliskan dengan diri kita sendiri yang melihat diri kita berbeda sama yang lain itu kan pasti si pembaca
si pembaca kayak, oh ini berarti orangnya kayak gini, oh ini berarti orangnya kayak gini, itu kan pasti melihat dari esai kita. Jadi mereka yang nentuin kalau misalnya kita tuh ada poin lebih atau enggak, yang memang melihat diri kita tuh ada perbedaan dari yang lain atau enggak, gitu. Jadi tulis aja apapun itu yang berbeda dari diri kalian atau cara kalian dalam hidup kalian atau memanage waktu dan lain-lain, itu bisa jadi poin lebih juga. Jadi lebih pinter-pinter melihat diri gitu ya Kak ya. Iya, melihat diri. Benar. Oke, makasih banyak nih Kak Fania udah sharing ke kita, bener-bener insightful banget. Kita dapat banyak pandangan nih gimana kalau misalnya kita mau daftar jadi salah satu awardee di Global Korean Scholarship ini. Nah, teman-teman, nggak kerasa udah hampir 2:30, jadi sekarang kita mau foto bareng dulu kali ya. Jadi teman-teman bisa dinyalain dulu kameranya. Kita foto sebentar. Iya. Terima kasih banyak Kak Andini. Sama-sama. Oke, ayo teman-teman masih ditunggu untuk nyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Sudah untuk Yormin, sudah siap Yormin? Atau tunggu sebentar? Oke, tunggu sebentar ya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk on cam, untuk menyalakan kamera. Oh, sinyal buruk nggak apa-apa. Teman-teman yang sinyalnya nggak masalah, boleh loh dinyalain kamera, kita foto bersama, mengabadikan momen nih ceritanya. Oke, sudah? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Yormin sudah cukup? Oke. Nah, sekarang karena tadi juga di akhir aku bilang ada pemenang untuk penanya terbaik yang beruntung mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp50.000, aku bakal ngumumin nih kira-kira siapa ya. Sabiaful Afia. Selamat ya Kak Sabiaful. Nah, nanti ini bisa langsung menghubungi Yormin untuk klaim hadiahnya. Bisa dihubungin, dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk isi presensi di link yang tertera yang udah dikirimin Yormin di chat, di kolom chat itu, nanti silakan diklik dan diisi ya. Kemudian nggak kerasa kita udah sampai di penghujung nih, pengumuman sudah, foto bersama sudah. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Fania atas sharing sessionnya hari ini. Dan sama, makasih juga ya Kak, makasih juga buat suara.com mungkin ini. Iya. Sama makasih banyak. Oke, iya sama-sama Kak. Nah, buat teman-teman yang misalnya mau nonton lagi nih, misal tadi mungkin ketinggalan di awal atau sempat jaringannya jelek di tengah terus ada misinformasi mungkin di tengah terus pengen nonton ulang, ini nanti bakal di-upload di YouTube kita di suara.com, jadi teman-teman bisa subscribe dan nonton ulang nih tayangan kita, tayangan Zoom kita hari ini. Dan juga kalau misalnya tadi teman-teman pengen lihat guideline atau konten-konten yang menarik seputar GKS ini, bisa langsung ke YouTube-nya Kak Fania nih, di Fania Putri, VANNIA spasi Putri gitu ya. Oke, jadi sampai sini dulu. Hiromi pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan ikut sharing-sharing seru. Hiromi minta maaf kalau misalnya ada salah. Oke, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih semua.